Shalom, kembali lagi dalam program Sekolah Sabat 5 menit bersama GMAHK Menteng Jakarta. Program ini hadir setiap harinya untuk memastikan jantung kerahanan kita untuk tetap berdetak. Pada pelajaran hari ini, pelajaran hari Rabu dengan judul menjadikannya praktis. Apa maksud dari judul menjadikannya praktis? Di sini penulis Sekolah Sabat mengingatkan kita melalui firman Tuhan untuk mempraktekkan pengampunan tersebut. Seperti yang sudah kita pelajari di hari-hari sebelumnya, bagaimana Yusuf mempraktekkan pengampunan itu. Memang secara manusiawi, termasuk saya pribadi, sangat-sangatlah berat untuk mengampuni. Dan tapi di sini kita akan mempelajari bagaimana kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang menonton video ini untuk membuka Alkitab kita dan bahkan membuka buku sekolah sahabat kita untuk kita bisa belajar secara bersama-sama menjadikan pengampunan merupakan suatu hal yang praktikal ataupun hal yang praktis. Untuk mengampuni, kita harus menyadari bahwa kita harus mengakui bahwa kita sudah terluka. Ini sangat sulit dilakukan ya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, tapi memang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah Yesus katakan di dalam Matius pasal 18 bahwa kita harus mengampuni saudara-saudara kita bukan hanya saja 7 kali, tapi melainkan 70 kali 7 kali. Dalam kisah Yusuf memang pada akhirnya memang sangat menyakitkan ya, bahwa bagaimana Yusuf menangis ketika dia melihat saudara-saudaranya lagi ya, setelah beberapa puluh tahun dia dibuang ke tanah Mesir dan menghidupkan kembali beberapa perasaan masa lalunya, dan dia menangis dan pada akhirnya dia betul-betul mengampuni saudara-saudaranya. Kita akan belajar dari Yesus pada saat Yesus di kayu salib. Apa yang Yesus lakukan untuk dalam tanda kutip mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia? Kita buka dalam Lukas 23 ayat 34. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Wah, luar biasa. Jadi bagaimana Yesus sebagai 100% manusia dan juga 100% Allah, dengan kemanusiaannya dia mengatakan dan dia berdoa kepada Bapanya di surga bahwa tolong ampuni mereka. Mereka itu maksudnya adalah orang-orang yang menyiksa dia sebelum disalibkan di kayu salib, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa, Tuhan mencontohkan kepada kita, Yesus mencontohkan kepada kita untuk mengampuni sesama kita. Yesus tidak menunggu kita untuk meminta pengampunan terlebih dahulu. Kita tidak harus menunggu orang yang bersalah untuk minta maaf kepada kita. Kita bisa mengampuni orang lain tanpa mereka menerima pengampunan dari kita. Jadi pengampunan sudah seharusnya menjadi habit kita, menjadi lifestyle kita sebagai orang Kristen sejati. Apa yang Lukas 6 ayat 28 dan bahkan Matius 5 ayat 44 ajarkan tentang bagaimana kita hidup berhubungan dengan mereka yang menyakiti kita. Wah, ini sangat berat ya. Jadi kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana cara kita hidup berdampingan ataupun berhubungan dengan mereka yang menyakiti kita. Kita buka terlebih dahulu dalam Lukas 6 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu." Wah, luar biasa. Bagaimana cara kita bisa berdoa untuk mereka mencaci kita ya? Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita dan bahkan berdoa bagi yang mencaci kita. Matius 5 ayat 44 dikatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa. Apakah hal itu mudah? Tentu saja tidak. Sangat sulit, tapi Yesus sudah mencontohkannya. Terlebih lagi saat puncaknya di kayu salib. Bagaimana tadi kita sudah pelajari dalam Lukas 23:34, dia berdoa langsung kepada Bapanya. Dia minta pengampunan. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan seperti halnya cinta dimulai dengan pilihan, bukan perasaan. Jadi pada saat kita mengampuni itu pilihan kita. Kita dapat membuat pilihan untuk mengampuni. Bahkan jika emosi kita tidak setuju. Jadi mungkin saja emosi kita tidak setuju dengan putusan ini ya. Tapi itu merupakan satu hal yang harus kita gumuli sama-sama. Apakah hal itu mustahil? Dalam pemikiran manusia, ya mustahil. Tapi Tuhan mengajarkan kita. Di dalam Markus 10 ayat 27 dikatakan bahwa Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ini berarti bahwa kita harus meminta kecurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk bisa mengampuni sesama kita. Saya pribadi masih sulit ya mungkin ya. Tetapi pelajaran hari ini mengingatkan kita untuk kita mengampuni, menjadikannya secara praktis. Pertanyaan bagi kita pada hari ini adalah, siapa yang perlu Anda ampuni? Jika bukan demi orang itu, maka untuk Anda sendiri.
Tetap saksikan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit di hari-hari selanjutnya. Pastikan kita terhubung di seluruh sosial media Jemaat Menteng untuk menikmati firman Tuhan secara bersama-sama setiap harinya. Dan pastikan juga saudara-saudara, Bapak Ibu juga terlibat aktif di diskusi Sekolah Sabat ini untuk membahas bagaimana caranya agar pengampunan ataupun hal mengampuni menjadi hal yang praktis. Sampai bertemu di esok hari. Tuhan Yesus memberkati.